Hai guys, balik lagi sama aku Galena di Explain Flix. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, konten ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, harap berhati-hati. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. It's your responsibility! Who is it? I am Taliban. Allahu Akbar! Seorang prajurit muda bernama Jesse duduk terdiam saat ibunya, Nancy Redfield, mencukur habis rambutnya. Meresapi ritual terakhir antara ibu dan anak ini sebelum Jesse diberangkatkan ke medan perang. Tak lama setelahnya, Jesse menikahi kekasihnya yang sedang hamil, Diana, dalam sebuah upacara kecil di luar ruangan. Di acara resepsi, Nancy dan Jesse berbagi kue, menikmati momen-momen berharga yang tersisa. Nancy dan Diana bahkan merakit perabotan bayi bersama, bersiap menyambut kehidupan baru saat Jesse bertugas di seberang lautan. Beberapa waktu kemudian, Jesse melakukan panggilan video dari luar negeri, mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya. Nancy menenangkannya, meyakinkan bahwa Jesse akan menjadi ayah yang hebat saat ia pulang nanti. Namun, raut wajah Jesse berubah gelisah, mengeluhkan bahwa orang-orang di rumah tidak memahami realitas perang yang sebenarnya. Ia menceritakan sebuah patroli di dekat Jalalabad saat memburu pasukan Taliban, di mana melihat seseorang memegang ponsel berarti harus menembak di tempat. Jesse mengaku melihat seorang pria dengan ponsel, dan pasukannya langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi. Namun, tembakan balasan dari musuh tidak pernah datang. Jesse menyadari bahwa suara tembakan itu hanyalah gema dari pegunungan yang memantul kembali. Ia mulai mempertanyakan apakah benar-benar ada musuh di sana, dan kini dihantui rasa bersalah karena mungkin telah membunuh pria tak bersalah. Nancy dengan putus asa bersikeras bahwa putranya hanya menjalankan tugas dan pantas mendapatkan medali keberanian. Jesse menolak dengan lirih, berbisik bahwa ia tidak pantas menerima medali apapun, tepat sebelum koneksi terputus dan meninggalkan Nancy menatap layar yang membeku. Di tempat kerja, bos sekaligus rekan bisnis Nancy, Rick, menariknya menjauh untuk memberitahu bahwa ia baru saja memecat seseorang. Dalam obrolan itu, Rick menyebutkan bahwa ia baru saja berbicara dengan Jesse semalam dan mengatakan bahwa pemuda itu sudah setengah jalan untuk pulang dengan selamat. Malam itu, Nancy pulang dengan hati yang ringan dan penuh harapan. Namun, kenyataan pahit menghantamnya tanpa ampun. Berita kematian putranya telah tiba. Ia menjerit dalam kehancuran yang absolut, menyadari bahwa dunianya baru saja hancur berkeping-keping. Nancy duduk membeku di atas tempat tidur, hancur dan meringkuk dalam kesedihan yang mendalam. Diana, janda Jesse, bertanya apakah ia masih bisa tinggal bersama Nancy. Dengan tulus, Nancy berjanji bahwa menikahi Jesse berarti Diana juga telah menjadi bagian dari dirinya. Di rumah duka, seorang petugas bernama Galindo menawarkan waktu bagi mereka untuk melihat jenazah Jesse. Nancy menyentuh tubuh putranya yang terbujur kaku dengan lembut dan meminta untuk menyimpan sepatu boot yang dipakai Jesse saat ia tewas. You did X-rays, right? Yes, of course they would have. It's never very accurate, but Tiba-tiba, Nancy menuntut untuk mengetahui di mana peluru yang membunuh putranya. Merasa ngeri saat tahu pihak militer membiarkannya tertanam di dada Jesse. Galindo menduga peluru itu adalah kaliber 5.56 NATO, yang berarti senjata dan peluru buatan Amerika lah yang telah merenggut nyawa putranya. Nancy bersikeras agar mereka membedah dan mengeluarkan peluru itu segera. Diana memprotes keras, memohon agar Nancy membiarkan Jesse beristirahat dengan tenang dan menyebut tindakan itu sebagai kegilaan. Nancy pergi dengan perasaan hancur, duduk membeku di dalam mobilnya dan mengakui bahwa mengeluarkan peluru itu memang gila. Namun, dorongan di dalam dirinya terlalu kuat dan ia menolak saran untuk mengikuti konseling kesedihan. Malam harinya, rumah yang kosong kini menelan kesedihannya hidup-hidup.
Dengan tekad yang gemetar, Nancy mengeluarkan peluru-peluru dari pabrik tempatnya bekerja, merencanakan jalan gelapnya sendiri menuju keadilan. Nancy kembali ke rumah duka. Nancy secara diam-diam menggali daging putranya sendiri untuk mengambil peluru fatal tersebut. Ia berhasil mengeluarkannya, mengidentifikasi proyektil itu sebagai peluru 5,56 NATO berjaket tembaga dengan inti timah. Di sebuah laboratorium balistik, Nancy menyodorkan 4 proyektil buatannya sendiri dan meminta teknisi untuk mencocokkan logamnya dengan peluru yang ia temukan. You do that, right? I mean, in theory. I can give you 5,000 cash. I think it's only like 6,000. 80, 100 I can bucks. get it from the bank. Tetapi Nancy dengan putus asa menawarkan uang tunai hingga $6.000. Ia memohon, mengungkapkan bahwa peluru itu telah membunuh putranya. Tersentuh oleh keputusasaan seorang ibu, teknisi itu setuju untuk melakukan tes rahasia. Hasilnya sangat menghancurkan. Ada probabilitas 73,9% bahwa peluru yang membunuh Jesse cocok dengan peluru yang diproduksi di pabrik Nancy. Pada pemakaman militer Jesse, suara tembakan salvo memecah udara saat melodi perpisahan dimainkan untuk kerumunan yang berduka. Galindo memberitahunya bahwa peluru itu mungkin memang 5,56, tetapi mengklaim militer tidak memiliki informasi resmi. Kesedihan Nancy akhirnya meledak menjadi kemarahan yang brutal. Peluru yang merenggut nyawa Jesse dibuat di pabrik tempatnya bekerja. Saat Rick mengonfrontasinya karena bolos dari pemakaman, Nancy dengan getir mengungkapkan bahwa peluru buatan mereka telah jatuh ke tangan musuh. I didn't realize some of our bullets were going to the enemy, did you? Look, it's not our fault. The Afghan soldiers sell the ammo or the Taliban steals it or whatever the fuck they do, right? You live in a blender. You taking poetry classes now? Rick dengan dingin membela operasi pabrik, bersikeras bahwa begitu produk keluar, itu bukan lagi tanggung jawab mereka. Rick mengingatkan bahwa Nancy membesarkan Jesse dari uang hasil menjalankan mesin pembuat peluru ini. Kini, tubuh putranya kembali dengan timah buatan mereka sendiri di dalam dagingnya. Tiba-tiba, Nancy mengambil korek api, mengancam akan membakar seluruh pabrik. Namun, percikan api itu mendesis tanpa bahaya di atas bubuk mesiu, meninggalkan Nancy dalam keadaan kosong dan gemetar. Didorong oleh dendam, Nancy berpacu mencari jawaban dan berhasil melewati pos pemeriksaan keamanan pangkalan militer. Ia menuntut Galindo untuk menceritakan saat-saat terakhir Jesse. Galindo mengungkapkan bahwa peleton Jesse berada jauh di wilayah Taliban, mengejar target bernilai tinggi yang berbahaya di pegunungan. Nancy membantah, mengatakan Jesse pernah menelepon dan menyebut mereka hanya mengejar bocah pengantar koran yang tidak berbahaya. Galindo bersikeras bahwa detail misi dirahasiakan dan menolak bertanggung jawab atas peluru Amerika yang membunuh Jesse. Your responsibility! Yours! I gave him to you! No! I gave him to you! No, stop! Shut up! Lower your firearm! Nancy meledak, berteriak bahwa ia telah mempercayakan putranya kepada militer. Sampai akhirnya para tentara menjatuhkannya dan mengikat pergelangan tangannya. Merasa hampa, Nancy mulai melampiaskan amarahnya di lapangan tembak, di mana seorang pria dari kelompok Eagle mendekatinya. Pria itu mengarahkannya ke sebuah toko senjata, di mana Nancy menuntut untuk membeli senapan AR-15. Nancy mulai belajar menembak di bawah bimbingan Khalil, berlatih menarik pelatuk di akhir hembusan napas panjang, hingga paru-parunya benar-benar kosong. Khalil terus melatih postur dan cengkraman Nancy. Dalam prosesnya, terungkap bahwa Khalil dulunya adalah seorang penerjemah untuk Amerika di Kabul. Nancy dengan dingin menyebut bahwa kehidupan baru Khalil di Amerika adalah bentuk keadilannya. Tak lama setelah itu, Rick meninggalkan pesan suara, memecat Nancy karena telah menghancurkan mobilnya, dan mengancam akan menembaknya jika ia berani kembali ke pabrik. Nancy mengemudi sendirian melewati jalanan yang sepi, termakan oleh kesedihan, hingga ia tiba di lokasi pegunungan tempat Khalil berada. Khalil menceritakan kengerian saat peluru mencuri kehidupan dari mata putranya, mengakui bahwa memihak Amerika telah mengorbankan nyawa Arash.
And for all I know, you hate the fucking Americans and the Taliban recruited you and now you're here on some mission. We think we know everything and we don't know shit. You think I'm Taliban? I'm just saying it makes fucking sense. Taliban or not, terrorist or not, these are my choices. You're working with military families. You're trying to be my friend. Look, I am here in this country. Tiba-tiba, Nancy menuduh Khalil sebagai anggota Taliban yang menyusup ke keluarga militer. Khalil dengan menantang meneriakkan takbir, menantang Nancy untuk menembaknya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Nancy yang hancur di atas gunung. Ketegangan semakin memuncak saat Nancy menuduh Diana menghabiskan uang darah Jesse untuk membeli mobil baru. Diana membalas bahwa ia membeli Honda Fit bekas demi keselamatan bayinya yang akan segera lahir, yang ia beri nama Jesse Junior. Diana menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Jesse bukanlah kesalahan Nancy. Namun, rasa bersalah yang sistemik telah meracuni pikiran Nancy. Di bank, Nancy menarik seluruh saldo tabungannya, menuntut pecahan uang besar sebelum melesat pergi. Ia meninggalkan pesan untuk Diana, mengatakan bahwa ia menyembunyikan sesuatu di bawah bendera Jesse dan memintanya untuk mencintai anak itu dengan segenap jiwa. Ia kemudian melacak perekrut militer yang mendaftarkan Jesse di sebuah kedai, menuntut untuk mengetahui apa yang ia janjikan kepada putranya. Perekrut itu dengan dingin mengakui bahwa Jesse bukanlah rekrutan pertamanya yang tewas dalam tugas. Ia menegaskan bahwa orang-orang kecil pergi berperang untuk melindungi orang-orang besar, dan Talibanlah yang membunuh Jesse, bukan dirinya. Kata-kata itu melukiskan bayangan para jihadis yang merayakan kematian Jesse, mendorong Nancy menjerit dalam penderitaan yang tak tertahankan di luar kedai. Tiba-tiba, sebuah tembakan memecah keheningan. Okay, we're still here for some reason. Maybe I'm here for you. Just please, give me the rifle. Please. Dengan putus asa, Nancy mengakui kebenaran yang paling mengerikan baginya. Ia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh putranya sendiri. Sebuah pengakuan metaforis yang menghancurkan jiwa, karena peluru yang merobek dada Jesse adalah hasil dari mesin yang ia jalankan setiap hari. Di saat yang sama, di sebuah rumah sakit, Diana bernapas melewati rasa sakit persalinan yang luar biasa. Perawat terus mendorongnya untuk mengejan lebih keras. Diana menjerit dalam penderitaan, memberikan segalanya yang ia miliki. Sampai tiba-tiba tangisan pertama bayinya memecah ruangan. Air mata kebahagiaan mengalir deras saat sebuah kehidupan baru akhirnya tiba, membawa secercah cahaya di tengah dunia yang telah hancur oleh perang dan peluru. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. See you next video ya!